Halo teman-teman, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kalkulus. Nama saya Yoli Simon Immanuel Pesiwarisa, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah kalkulus kelas D. Kita masuk kepada materi saya, yaitu menganalisis grafik dan fungsi. Ada 7 poin di sini. Yang pertama, definisi fungsi. Yang kedua, grafik fungsi. Yang ketiga, sistem koordinat. Yang keempat, fungsi-fungsi istimewa. Kelima, operasi pada fungsi. Keenam, komposisi fungsi. Ketujuh, fungsi trigonometri. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi fungsi. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain yang dapat dinyatakan dengan lambang atau dapat menggunakan lambang. Istilah ini berbeda pengertiannya dengan kata yang sama yang dipakai sehari-hari, seperti alatnya berfungsi dengan baik. Fungsi didefinisikan sebagai hubungan antara sekumpulan input yang masing-masing memiliki satu output. Dengan kata sederhana, fungsi adalah hubungan antara input di mana setiap input terkait dengan tepat satu output. Setiap fungsi memiliki domain dan kodomain atau rentang. Fungsi umumnya dilambangkan dengan fx, di mana x adalah input. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu grafik fungsi. Jadi grafik fungsi adalah salah satu alat penting dalam matematika yang memungkinkan kita untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu fungsi matematika. Berbagai jenis grafik tergantung pada jenis fungsi yang digambarkan. 8 grafik yang paling umum digunakan adalah grafik linear, grafik pangkat, grafik kuadrat, grafik polinomial, grafik rasional, grafik eksponensial, grafik logaritma, dan yang terakhir yaitu grafik sinusoidal. Poin yang ketiga yaitu sistem koordinat. Jadi sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi atau titik atau unsur geometris lain pada manifoid seperti ruang Euclides. Ada beberapa macam sistem koordinat dalam kalkulus, diantaranya sistem koordinat Kartesian. Sistem koordinat ini terdiri dari 2 jenis, yaitu Cartesius 2D dan Cartesius 3D. Penulisan koordinat Cartesius untuk bidang 2D adalah X dan Y, sedangkan untuk bidang 3D adalah X, Y, Z. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu fungsi-fungsi istimewa. Fungsi istimewa adalah sudut-sudut yang memiliki nilai-nilai yang tepat dan pasti, sehingga sering digunakan dalam perhitungan trigonometri. Sudut-sudut istimewa yang dimaksud adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Materi yang kelima yaitu operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi dalam matematika adalah operasi aljabar yang dilakukan pada 2 fungsi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hasil dari operasi aljabar pada fungsi adalah fungsi lain yang biasanya baru. Operasi-operasi tersebut merupakan bagian dari operasi aljabar pada fungsi. Fungsi aljabar adalah ekspresi aljabar yang melibatkan operasi aljabar dan sejumlah suku terbatas. Perkalian 2 fungsi akan menghasilkan fungsi binomial, fungsi kubik, atau fungsi polinomial. Domain perkalian 2 fungsi adalah irisan dari domain fungsi-fungsi independen. Materi yang keenam yaitu komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah operasi yang mengambil 2 fungsi dan menghasilkan fungsi
sehingga fungsi pada operasi ini diterapkan ke dalam hasil penerapan fungsi, yang artinya fungsi dan dikomposisikan untuk menghasilkan sebuah fungsi yang memetakan di definisi fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Dengan kata lain, fungsi komposisi menggabungkan dua jenis fungsi seperti fungsi fx dan gx yang disimbolkan 0. Terdapat dua fungsi fx dan gx yang digabungkan. Yang keenam, yang terakhir yaitu fungsi trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang dari ilmu matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri juga sebagai suatu metode perhitungan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan pada bangun geometri, khususnya dalam bangun yang berbentuk segitiga. Fungsi trigonometri yang paling sering digunakan dalam matematika modern adalah sinus, kosin, kosinus atau cos, dan tangen atau tan. Fungsi-fungsi ini melibatkan panjang sisi segitiga. Berikut adalah salah satu fungsi trigonometri, yaitu sinus sin, yaitu perbandingan panjang segitiga antara sisi depan sudut dengan sisi miring segitiga. Itu saja materi saya saat ini. Situs web yang bisa kalian ambil dan bisa menonton video saya itu dari link yang saya kasih di situ. Sekian dan terima kasih.